Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun gemar hari ini terdapat di dalam Amsal 21 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saya ulang ayat yang ke-8, yaitu Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hidup benar itu berbicara mengenai kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan di dalam hidup kita bagaimana agar kita memiliki hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan-teladan di dalam perjalanan hidupnya. Bukan hanya dia berbicara mengenai kebenaran, tetapi perkataan Tuhan Yesus itu disertai dengan perbuatannya yang tidak bercacat celah. Setiap kita dirindukan oleh Tuhan untuk memiliki kehidupan yang merdeka. Kehidupan yang merdeka di dalam kehidupan orang percaya itu harus mengenal kebenaran yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ada ayat yang menyatakan bahwa jikalau kamu ada di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi setiap kita yang ingin memiliki satu kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mau dimuridkan. Dimuridkan artinya kita harus mau dididik. Dididik dengan caranya Tuhan, bagaimana hidup yang benar itu, bagaimana memiliki perkataan yang benar, bagaimana memiliki perasaan yang benar, bagaimana memiliki tindakan yang benar. Karena melalui semuanya itu kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan dari Injil yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan orang percaya, maka kebenaran firman Tuhan tersebut, yaitu yang berasal dari Injil, itu akan mengisi bejana kita di dalam hidup kita ini. Jika bejana dalam hidup kita ini senantiasa terisi kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memimpin hidup kita. Jadi kebenaran yang bersumber dari Logos ini akan menjadi rema pada saat kita mengalami pergumulan di dalam hidup kita. Kalau di dalam hidup kita ada kebenaran firman Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jikalau orang tersebut ada di dalam pimpinan Tuhan, maka Logos tersebut akan menjadi rema di dalam hidup kita, sehingga perjalanan hidup kita senantiasa menapaki kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membentuk hidup kita dan akan dilihat orang melalui perbuatan kita. Maka akan memunculkan suatu nuansa Kristus di dalam hidup kita, tindakan Kristus di dalam hidup kita. Di sini dinyatakan bahwa tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Kejujuran bisa kita miliki, kejujuran bisa kita punyai dari kebenaran firman Tuhan yang kita hidupkan di dalam tindakan kita. Tindakan kita inilah yang akan memunculkan satu
kebenaran firman Tuhan yang bisa dibaca oleh setiap orang. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya untuk mencapai suatu kesuksesan, dia senantiasa berliku-liku dengan upaya dirinya sendiri. Dia rindu mewujudkan satu cita-citanya itu, tetapi didasarkan pada ketidakbenaran. Orang yang tidak ada di dalam kebenaran, di dalam hidupnya penuh dengan kemunafikan. Jadi Bapak Ibu, jika hidup kita ingin lurus dan memunculkan satu perbuatan yang benar, maka kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berorientasi pada kebenaran firman Tuhan, dan menyontoh kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Memang berat, tetapi hal itu jika kita lakukan akan berakhir dengan satu kemenangan. Tidak ada orang percaya yang menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya itu tidak mengakhiri dengan kemenangan. Itu tidak ada. Ini harus kita hidupi, karena Tuhan Yesus yang memberikan jaminan di dalam hidup kita. Jikalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka di sana kita akan mengalami suatu kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan hanya terdapat di dalam kehidupan jasmani kita. Mungkin ya kehidupan jasmani kita ini tidak mengalami satu kesuksesan, tetapi jangan lupa orang-orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan, di sana dia memiliki satu sukacita surgawi, sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus. Tetapi orang-orang penipu, seorang penipu di sini mengalami hidupnya berliku-liku. Hidupnya akan dihadapkan pada satu persoalan-persoalan di mana yang menurut mereka bahwa ini adalah satu kesuksesan, tetapi di sana mereka senantiasa menemui suatu kegagalan. Akhir daripada seorang penipu itu pasti kegagalan dan pasti kehancuran. Tetapi akhir daripada orang-orang yang melakukan kebenaran itu adalah kesuksesan, sukacita di dalam Roh Kudus. Ini adalah sangat luar biasa. Ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam di rumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Soto rumah itu adalah atap rumah yang terbuat dari tembok batu. Jadi di sudutnya sana rupanya lebih tentram, lebih tenang daripada tinggal bersama dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, mungkin ini merujuk kepada pasangan kita ya. Kalau kita memilih satu pasangan, harus kita perkarakan dengan Tuhan. Harus kita persoalkan dengan Tuhan. Tuhan, manakah pasanganku ini? Mana perempuan yang harus senantiasa bersama hidup dengan aku? Kalau kita salah di dalam memilih, waduh, lebih baik kita tinggal di sudut soto rumah. Waduh, ini juga nggak bagus. Ya, kita sebagai orang percaya, ya, yang kita persoalkan harus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan artinya di sini segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, harus kita tanyakan kepada Tuhan, apakah ini menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Seperti itu. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini memberkati hidup kita. Saya akan mengakhiri dengan pujian, dan pujian ini biarlah memberkati kita semua. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati di dalam hidup kami, dan kami mau Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Bapa, yaitu dengan hidup jujur dan hidup lurus, hidup melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar, bila kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.